Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurda Nursia. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SDR 03 Muara II. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan nomor NIM 24104180856. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya telah melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktek pembelajaran real di UPT SDR 03 Muara II Kabupaten Oku Selatan pada kelas 4 SD dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi pelajaran sholat Jumat. Demikianlah, mohon masukan dan arahan dari penguji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kalau kita hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak sekalian, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Ananda Hatem untuk memimpin doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya setelah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Berarti hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu selalu menguatkan kepada anak-anak semuanya, masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Oke, kita harus biasakan disiplin di dalam belajar. Tujuannya apa? Kalau kita disiplin di dalam belajar, insya Allah cita-cita kita akan mudah tercapai. Nah, anak-anak Ibu sekalian, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap tanah air yang kita cintai, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Baiklah anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nantinya anak-anak semua diharapkan dapat menjelaskan tata cara sholat Jumat dengan baik. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, di sini Ibu sudah memegang sebuah gambar. Dari gambar ini apa yang bisa anak-anak amati? Sholat. Pinter, sholat. Lalu apa lagi? Sholat di masjid. Pinter, sholatnya di masjid. Lalu apa lagi? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah, betul sekali. Dari gambar yang sudah Ibu angkat ini kegiatan sholat yang dilakukan di masjid dan berjamaah. Ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sholat sunnah, yaitu sholat duha. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Ibu akan bertanya, mengapa kita harus sholat? Ada yang bisa jawab? Gema apa? Sholat adalah kewajiban. Tepuk tangan untuk Gema. Karena sholat merupakan kewajiban. Ada lagi yang bisa jawab?
Rafa, silakan. Agar mendapat pahala. Tepuk tangan untuk Rafa. Karena sholat akan mendapatkan pahala. Selanjutnya ada lagi. Abdan. Apa Abdan? Nah, itu tiang agama. Karena sholat itu tiang agama. Betul sekali. Mengapa kita harus sholat? Karena sholat merupakan kewajiban kita, tanggung jawab kita, tiang agama umat Islam, dan juga merupakan ketika kita sudah melaksanakan sholat, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, materi kita hari ini tentang sholat Jumat. Silakan anak-anak buka bukunya dan silakan perhatikan ke depan. Kalau sudah dibuka bukunya, Ibu sudah merangkum materi pembelajaran kita hari ini di dalam sebuah PPT pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan di layar depan. Oke anak-anak, selanjutnya mengapa kita harus melaksanakan sholat Jumat? Karena karena perintah tentang melaksanakan sholat Jumat itu sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Pedoman kita surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya. Jadi apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, hendaklah kita segera melaksanakannya. Siapa saja sekarang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat? Siapa yang ada di depan? Satu. Muslim. Betul. Satu muslim. Yang kedua? Laki-laki. Pinter. Yang ketiga? Merdeka. Merdeka. Apalagi yang keempat? Mati. Yang kelima? Berkata. Lalu yang keenam apa? Penduduk tetap. Penduduk tetap atau bermukim. Dan yang ketujuh? Bebas dari segala halangan. Bebas dari segala halangan. Banyak ya yang membuat kita tidak mewajibkan sholat Jumat. Seperti di bawahnya sudah ada. Dan yang tidak memiliki kewajiban melaksanakan sholat Jumat ada di gambar. Yang pertama apa itu? Betul sekali. Yang pertama adalah perempuan. Perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Tetapi kalau misalnya kalian bertanya, Bu, tapi boleh tidak? Boleh, tetapi dia tidak wajib. Yang kedua siapa yang tidak? Anak-anak atau anak kecil. Betul sekali. Yang kedua, orang yang tidak diberikan kewajiban melaksanakan sholat, anak kecil. Dan yang ketiga siapa? Orang yang sedang sakit. Kalau dia sakit, dia boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Dan yang keempat ada siapa? Betul sekali, orang yang sedang dalam perjalanan atau bepergian. Apabila jarak tempuh perjalanannya sudah mencapai 90 km, dia sudah gugur dalam kewajibannya melaksanakan sholat Jumat. Dia tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi, walaupun dia perempuan, sakit, dan dalam perjalanan dia masih mempunyai kewajiban melaksanakan sholat zuhur, sholat wajibnya. Nah, selanjutnya sampai kita kepada materi tata cara sholat Jumat. Yang pertama, apa tata cara sholat Jumat? Menyegerakan pergi ke masjid. Yang kedua, masuk ke dalam masjid kita dianjurkan untuk melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Lalu membaca doa masuk masjid. Ada yang bisa doa masuk masjid? Allahumma ftah abwaba. Oke, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi yang ketiga apa? Menjaga adab di dalam masjid. Yang keempat apa? Dianjurkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah sampai masuk ke dalam masjid, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kelima apa, Nak? Iya, ketika sudah masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan. Yang selanjutnya apa lagi, Nak? Iya,
Setelah khutbah selesai, muazin mengumandangkan iqomah, tanda sholat akan segera dimulai. Selanjutnya, imam menyerukan, silahkan rapikan safnya, katanya. Rapikan sajadahnya, karena kita akan segera melaksanakan sholat Jumat. Dan yang ke-9, sholat Jumat dimulai. Nah, anak-anak sekalian, itulah materi sholat Jumat kita pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, tadi sudah Ibu jelaskan materi kita hari ini tentang sholat Jumat. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar LKPD kepada anak-anak semuanya ya. Baiklah anak-anak, sudah dapat semua lembar LKPD-nya? Sudah. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Anak-anak, apakah sudah menyelesaikan lembar LKPD-nya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpul. Baiklah anak-anak, setelah tadi kalian sudah menyelesaikan lembar LKPD, selanjutnya kalian sudah duduk berkelompok ya. Sudah ada kelompok ketuanya masing-masing? Sudah. Kalian akan belajar dalam bentuk tim atau kelompok. Di sini kita akan belajar dengan 4 stasiun pembelajaran. Ibu sudah menyiapkan setiap kelompoknya, seperti kelompok yang di sebelah ibu, depan ibu ini, kelompok stasiun learning. Di mana kelompok ini nanti tugasnya akan mempraktekkan secara langsung pembelajaran sholat Jumat. Ini ada stasiun literasi, Ibu letakkan di sini. Yang ini stasiun games. Ya. Dan yang terakhir stasiun visual. Bu akan letakkan di sini. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan main dengan stasiun game atau stasiun pembelajaran. Di sini kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Di depan ibu ada kelompok literasi, di mana nanti tugas kelompok literasi ini akan menggali sebanyak mungkin tentang tata cara sholat Jumat dan alur sholat Jumat. Dilanjutkan dengan di sebelah kanan ibu ada stasiun games. Di sana nanti peserta didik yang melintasi stasiun ini yang ada di kelompok ini akan menyusun alur sholat Jumat. Dan di sebelah belakang ibu sudah ada di sana stasiun virtual, di mana nanti anak-anak di kelompok stasiun virtual akan melihat video sholat Jumat yang ada di laptop yang sudah ibu sediakan. Dan selanjutnya di kelompok sini ada kelompok learning, ataupun nanti kelompok ini akan mempraktekkan langsung tata cara pelaksanaan sholat Jumat yang ada di pojok kiri ibu. Nah anak-anak, silahkan di stasiun virtual sudah siap dengan materi pembelajarannya. Menonton silahkan di ini tonton. Nah boleh ini Fauzan mendekat melihat ini pelaksanaan sholat Jumat. Nah, ya. Ini bagian stasiun virtual. Silakan ini kelompok games. Nah, aktivitasnya apa? Silakan mengerjakan tugasnya masing-masing. Ayo Hanum, Krasifa, berkelompok silakan. Apa kerjaannya? Iya, menyusun game tentang sholat Jumat. Silakan bekerja sama, berkelompok. Tugasnya masing-masing. Silakan. Nah, ini kelompok apa? Learning. Kalian tugasnya apa? Praktek sholat Jumat. Silakan. Ayo. Baiklah anak-anak, tadi sudah mendengarkan khutbah yang sudah disampaikan oleh rekan kamu. Selanjutnya silakan muazin untuk melafalkan iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luruskan dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kelompok learning sudah mempraktekkan sholat Jumat dengan baik. Silahkan berdiri. Tepuk tangan untuk kelompok learning. Selanjutnya silahkan kelompok stasiun GIM untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok GIM akan membacakan alur sholat Jumat. Pertama, mandi. Kedua, memakai baju. Ketiga, memakai pelaksanaan sholat Jumat. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok GIM. Silakan kelompok GIM duduk kembali. Selanjutnya kelompok stasiun literasi yang akan mendiskusikan hasil kerja kelompoknya. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok literasi akan menyampaikan apa keistimewaan dari hari Jumat. Pertama, apa keistimewaan hari Jumat? Hari Jumat adalah tuannya segala hari dan hari yang paling agung. Kedua, mengapa umat Islam melaksanakan sholat Jumat? Karena Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok literasi. Kasih tepuk tangan untuk kelompok literasi. Silakan kembali ke tempat duduk. Baiklah anak-anak, setelah selesai kalian melaksanakan kegiatan diskusi tadi dan sudah memaparkan ke depan, sudah sangat luar biasa hasil pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kita sampai di penghujung materi pembelajaran hari ini, yaitu menyimpulkan dan merefleksi. Untuk menyimpulkan ini, kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Adapun materi kita hari ini sholat Jumat. Sholat Jumat tadi dilaksanakan sebanyak dua rakaat. Dilaksanakan di masjid dan sebelum melaksanakan sholat Jumat diawali terlebih dahulu dengan membacakan dua khutbah. Pinter ya. Jadi penting sekali melaksanakan sholat itu, apalagi sholat wajib. Nah, selanjutnya Ibu akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran sholat Jumat hari ini? Senang, gembira, lalu apa lagi? Bahagia sekali. Bisa tidak menerima materinya? Bisa melaksanakan sholat Jumat? Bisa, oke. Baiklah, selanjutnya Ibu akan meminta satu dari kalian yang berani untuk menyampaikan tentang materi hari ini. Ada yang berani? Oke, silakan Fahri untuk maju ke depan. Bagaimana, silakan Ananda untuk menyampaikan tentang materi hari ini. Materi sholat Jumat hari ini dengan pembelajaran sambil bermain game sangat menyenangkan dan saya dapat memahaminya. Oke, tepuk tangan untuk Fahri. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baiklah, setelah Ananda tadi menyampaikan materinya ke depan, Ibu sangat terharu dan bangga sekali. Nah, tibalah kita di penghujung pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu minta kepada Rafa untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri husri ilal lazina bisab sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga materi kita hari ini. Ibu selaku guru di sini atau pendidik, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Marilah bersama-sama kita tutup ini dengan Ibu melapaskan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.